Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu, memahami isi hati-Mu dan melakukannya. Tolonglah kami ya Tuhan, berbicaralah di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 20 ayat 19 demikian. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Saudara, seharusnya seorang pemimpin yang takut akan Allah, jujur, berdedikasi, rela berkorban, dan banyak memberkati orang lain, disukai oleh setiap orang. Namun faktanya ada saja orang yang tidak suka dan berusaha untuk menyingkirkannya. Itulah yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan imam-imam kepada Tuhan Yesus. Mereka berusaha dengan segala cara untuk menyingkirkan Dia. Karena kehadiran Tuhan Yesus di tengah masyarakat membuat mereka merasa terancam, baik dari segi popularitas, jabatan, maupun keuntungan materi. Saudara, orang yang hidupnya tidak benar selalu akan merasa terancam oleh kehadiran orang benar, sebab dengan kehadiran orang benar, kejahatan mereka akan nampak dengan jelas. Apalagi Tuhan Yesus bukan hanya melakukan kebaikan dengan menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, dan lain-lain, melainkan juga menjungkir balikan meja-meja para pedagang di pelataran Bait Allah. Bagi mereka, para pedagang di pelataran Bait Allah adalah lahan yang empuk untuk meraup banyak keuntungan dengan cara berkolusi dengan para pedagang itu untuk memeras orang-orang yang beribadah. Apalagi setelah itu Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang bagi ahli Taurat dan imam-imam kepala itu merupakan teguran yang sangat keras. Tentu saja Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan itu agar mereka sadar dan bertobat. Namun yang terjadi adalah ketika sadar bahwa mereka lah yang dimaksud, mereka justru semakin mengeraskan hati dan berusaha lebih keras untuk menjerat dan menyerahkan Tuhan Yesus kepada wewenang dan kuasa wali negeri agar dijatuhi hukuman mati, dan mereka tidak berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Saudara, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus terjadi juga dengan banyak orang yang karena takut akan Allah, hidup benar, dan berbuat baik menjadi berkat bagi banyak orang. Apalagi menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden saat ini. Orang yang takut akan Allah, yang cinta bangsa dan negara, berdedikasi tinggi, rela berkorban, jujur, tegas, dan berani menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu, bisa dicari-cari kesalahannya, difitnah, dan lain-lain. Karena jika mereka terpilih, maka orang-orang yang biasa menikmati hasil korupsi, haus kekuasaan, dan popularitas merasa terancam. Di era digital ini sangat mudah melakukannya. Kata-kata kita di YouTube bisa dipotong dan ditaruh di konteks yang lain, sehingga bermakna yang sebaliknya. Lalu disebarkan untuk mempengaruhi pikiran masyarakat, sehingga yang benar nampak salah, dan yang salah nampak benar. Apalagi dengan teknologi artificial intelligence, fake news dan hoax
dengan yang benar sangat sulit untuk dibedakan. Saudara, hari ini kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini membuat banyak orang yang hidupnya tidak benar, bahkan banyak negara yang selama ini menguasai perekonomian di negara kita merasa terancam. Mereka akan berusaha agar jangan sampai yang terpilih adalah orang yang pasti akan meneruskan apa yang telah kita capai selama ini. Dan itu bagi mereka menakutkan. Karena itu, mari sebagai warga negara Indonesia, kita melakukan hak dan kewajiban kita dengan baik dan bertanggung jawab. Pelajari dengan seksama, rekam jejak setiap calon, apa visi dan misinya, dan siapa yang ada di belakangnya. Waspadai politik identitas, politik uang, serta fake news dan berita hoax yang berseliweran di media sosial. Gunakan akal sehat dan jangan emosional. Ingat, suara saudara dan saya sangat berharga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami membawa bangsa dan negara kami, khususnya menyongsong pesta demokrasi yang akan dilakukan tahun depan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua, seluruh masyarakat Indonesia, agar kami tahu siapa yang layak untuk kami pilih. Tuhan, lindungi kami dari segala yang jahat, agar kami boleh menjadi alat Tuhan bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap calon, supaya Tuhan memberikan kepada mereka hati yang takut kepada-Mu. Juga Bawaslu dan semua yang terlibat, agar dapat bekerja dengan bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pelaksanaan pesta demokrasi di negara kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat menyongsong pesta demokrasi Indonesia. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.